Ya. eh saya masih muter-muter nih otak ini masalah true love ya, cinta sejati. Ini Ya. yang kemarin juga dan beberapa hari termasuk Ibu Vivina juga tadi pagi itu kan ada sangkutannya itu. Saya masih menjelimet ini kan ada yang di ayat yang mengatakan bahwa ada iman, harap dan kasih, yang tertinggal hanya adalah kasih. Itu jadi kasih yang utama. Jadi di dalam kasih kita bisa itu berdiakonia, bisa mengampuni dan bisa melakukan banyak hal. Itu saya masih sepertinya banyak sekali ya kaitannya, termasuk amanat agung, karena kasih Tuhan datang ke dunia dan sebagainya. Itu masih sepertinya masih putar-putar banyak masalah itu menyangkut itu. Demikian Pastor, mohon pencerahan dan apalah. Jadi misalnya saling menghargai, tidak mementingkan diri sendiri, itu juga kan termasuk true love. Apa iya Pastor? Iya. Iya, jadi memang kita jangan berpikir oh harus saling menghargai, harus. Begitu harus itu udah nggak true love lagi. Karena udah menjadi kewajiban toh. Begitu sesuatu udah jadi kewajiban, itu udah bukan menjadi kasih lagi. Karena dalam kasih itu ada kemerdekaan kan. Saya merdeka untuk mencintai. Tetapi begitu Anda tidak bisa menghargai, Anda harus sadar. Aduh, cintaku belum. Harus kejar. Makanya kan bilang kejarlah kasih ya kan. Dan kekudusan kan. Makanya kita minta sama Tuhan. Ya. Jadi bukan terus kita harus, nggak ada yang mengharuskan. Itulah dasar dari kemerdekaan. Tidak ada kata keharusan. Tapi kita sukarela. Sukarela. Kalau kita udah terpaksa, akhirnya kita kan jadi orang munafik kan. Karena harusnya kita kan harus lemah lembut. Nah itu kayak dulu kan pendeta kok tidak lemah lembut. Saya bukan lembut, saya nabi, bukan lelembut. Saya bukan lelembut, jadi nggak ada urusannya. Jadi kasih yang sejati itu adalah timbul dari hati yang melimpah. Nah kasih ini nanti akan yang berkarya macam-macam tadi, ya kan? Lemah lembut itu apa yang dimaksud? Rendah hati ya. Tidak sombong, lemah lembut yang tidak melawan, tidak relaktan itu loh. Kalau diajar itu loh. Ya, makanya kata lemah lembut dan rendah hati itu sering bersubstitusi, berbeda tetapi bersubstitusi. Ya, karena di dalam kelemah lembutan itu maksudnya kerendahan hatian. Tetapi kasih itu nggak lembut-lembut itu tadi saya bilang kayak tai ayam, enggak ya. Karena kasih itu keras sekali menghantam loh. Begitu Tuhan Yesus nyambukin orang yang dagang di dalam bait suci itu loh. Itu kasih itu. Ya kan? Karena cinta pada rumah Tuhan. Menghanguskan aku, kata Tuhan Yesus. Karena cinta loh. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Itu adalah lagi cerita. Buahnya dari kasih, kalau kita punya kasih, kita kan seperti itu. Apakah Yesus diam saja ketika ada ketidakadilan? Teriak, marah, keras, dan dia mengutuki loh hamba-hamba di bait suci itu kan, kalau zaman sekarang kan pendeta-pendeta kan, itu ya. Jadi kita mesti, karena kejarlah kasih itu. Makanya mulai dengan apa? Kita baca logos, lalu kita mulai dengan diakonia. Lalu jadilah rema. Rema itu kemudian yang memberikan itu kasih. Itu seperti sebuah lingkaran. Anda kejar dulu. Awalnya simpel dulu. Baca logos dan mulai dengan diakonia, aktivitas diakonia.
Lalu tiba-tiba itu akan muncul kasih, 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 kasih. Itu ya, kita nggak bisa menuntut orang untuk punya kasih. Tapi orang itu harus ingin sendiri punya kasih, minta. Dengan dia mulai baca logos, rajin baca logos, penuhi kepala kita dengan logos, dan mulai berdiakonia. Maka nanti itu akan keluar rema, dan rema itu nanti akan menghasilkan kasih. Gitu ya. Terus, asal udah start, ignitionnya itu kan, pemantiknya itu kan diakonia. Memang begitu kan, makanya diajarkan diakonia di dalam Alkitab bolak-balik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu diajarin bolak-balik. Ya kan? Aktivitas yang terus diajarkan bolak-balik itu kan diakonia itu. Mulai dari situ. Dari mana? Walaupun cuma sedikit. Saya miskin, Pak. Nggak mungkin kamu tidak bisa berdiakonia walaupun miskin. Bisa, saudara. Kan saya sering cerita, kami saat miskin-miskinnya, saya punya nasi bungkus satu saja, saya begitu lihat ada orang miskin, ya bisa tak bagi dua. Jadi kasih ayam saja bisa tak bagi dua, saudara. Jadi tidak mungkin tidak bisa. Saya pernah hidup dalam minus, ya, dan saya tetap bisa berdiakonia. Gitu ya. Dan justru kebanyakan orang-orang yang sudah amat kaya raya ini, malah dia susah untuk berbagi. Entah kenapa, begitu kan hatinya tiba-tiba melekat. Begitu dia mau kasih, kenakan kowe, mana eman. Bisa ada pikiran gitu ya. Nah, kemarin ada sahabat saya itu bilang, yakin kita butuh backup. Udah, saya bilang. Dari pengalaman saya, ya, bukan orang yang amat kaya raya itu yang mendukung kita. Oh, tapi kan sekarang Pak Paul kan ada pendukung donatur yang kaya-kaya. Oh iya, tetapi ya dari pengalaman saya, ya, orang-orang kaya yang saya temui, ya tidak selalu satu dari 100 orang kaya, saudara. Yang 99 itu omong tok. Yang 99 ini omong tok, saudara. Wah, janji nih saya akan support ini, support itu. Wah, bablas semua, saudara. Dulu ya, makanya akhirnya saya mau kemudian enggak, saya kudu kerja sendiri, cari uang sendiri, buat cuplas sendiri. Itulah asal-usulnya saya jadi penjahat, saudara. Terus kemudian saya ditipu sama sahabat saya sendiri, satu tim pelayanan. Uang yayasan itu, yang uang dana kita bersama itu ditipu saya. Jadinya begitu, saudara. Ternyata bukan orang kaya, saudara. Dan kita juga enggak usah. Karena hati saya memikirkan jawaban dari untuk bisa melayani itu uang, bukan. Nah, kayak sekarang Damaris ini, kenapa kita bisa jalan? Karena ada orang-orang miskin, orang-orang yang pas-pasan. Lalu tiba-tiba orang-orang yang kaya ini hatinya diketuk sama Tuhan. Baru kemudian dia mulai. Dimulai dari situ, saudara. Pertamanya coba-coba, lama-lama akhirnya benar-benar. Semua aktivitas itu dimulai dari kita pas-pasan, saudara. Nah itu ya, jadi jangan dibalik-balik. Jadi orang miskin itu bisa. Nah, kemudian ada orang-orang kaya yang melihat. Tapi dimulai dari anak saya dulu mulai pelayanan, isinya anak nelayan semua sama anak preman, anak petani. Nah itu jadi berbagi, saudara, kerjaannya. Coba yang kaya-kaya diajak bagi-bagi makanan pada nggak mau. Aneh ya, padahal anak-anak orang kaya loh. Anak saya, bukan anak orang zaman kita itu baru mulai melayani ya. Teman-temannya satu tim itu anak miskin semua. Mereka turun ke jalan bagi nasi kucing, saudara. Coba bayangin. Gitu ya. Memang begitu kenyataannya. Jadi jangan berkata Anda miskin, Anda nggak bisa berbagi, itu bohong. Miskin-miskinmu Anda bisa berbagi. Ya, bahkan justru disitulah Tuhan menghargaimu. Bukan karena Anda kaya, Anda bagi Tuhan bilang, weh jempol 4. Wah, sumbangannya 1 miliar. Wah, enggak, saudara. Tapi ketika Anda mepet, aduh Tuhan, saya punya beras 5 kilo nih Tuhan. Itu butuh lapar anaknya 4.
saya juga butuh makan. Nah, yang penting hari itu selama Anda bisa makan udah bagi 2, bagi ke dia. Hebat ya, deg-degan, tapi lihat ya Anda akan diberkati. Jangan Anda percaya saya. Bagi saudara, dibagi, beneran dibagi. Ya, oh, itulah ajaran Tuhan Yesus. Ya ingat, janda miskin di Sarfat, ya Elia datang udah 40 hari 40 malam dia nggak makan, dia jalan. Ya kan, dia datang di Sarfat, ketemu ada janda miskin sama anaknya. Aku lapar, ini kalau tak kasih kamu aku mati. Nah, lalu Elia bilang, tidak akan habis gandumnya, tidak akan habis minyaknya. Dan diberkati di dalam masa kelaparan itu janda miskin ini yang seharusnya sudah mati besoknya itu tetap Tuhan pelihara. Begitu ya. Nah, itulah cinta itu harus harus alami, nggak bisa dibuat-buat. Akhirnya munafik, saudara. Makanya sebetulnya kalau ada gesekan-gesekan di kita, ya ada fitnahan-fitnahan, ada kesalahpahaman, biarkan selama dia tidak nyebrang ke orang Islam. Saudara. Kalau sudah nyebrang ke orang Islam, namanya dia memang sudah niat mau mencelakakan, mau istilahnya memang dia memang niat orang nggak baik. Singkirkan langsung. Tetapi kalau dia masih ada dalam lingkungan kita, jangan senggol bacok, asal dia nggak cocok singkirkan, nggak cocok singkirkan. Apa bedanya kita sama orang dunia? Tetap kita rangkul, tetap kita gembalakan. Cuman kita kasih tanda. Kasih tandanya kita hati-hati, jangan sampai dimanfaatkan atau di apalagi begitu. Tapi tetap singkirkan, potong. Wah, ya. Dan kita ini bukan organisasi mafia yang cetak jedor, saudara. Semua ditegur langsung. Kalau saya kan orangnya langsung tegur. Gitu ya. Jadi kasih itu bertumbuh bersama-sama kita dan kita saling menggesek satu sama lain. Ya untungnya kan ada gereja ini kan, tempat Anda bisa berbenturan satu sama lain kan. Tetapi saya tetap memantau ya. Cuman jangan salah langsung singkirkan, salah singkirkan. Itu nggak boleh karena kita gereja. Ya, kalau itu bukan gereja, itu kalau itu perusahaan jangan ada orang salah jangan diapa-apain, jangan dong. Ya, karena bangkrut nanti. Ini gereja, kita nggak akan bangkrut. Ya, salah jangan singkirkan. Ya kita disiplin, tetapi jangan terus dibuang dari komunitas. Kamu jangan ke sini lagi. Jangan ya, jangan ya. Kita kira gitu jawabannya panjang ya jelasinnya ya. Tapi intinya adalah mulailah dari diakonia untuk mulai kasih yang sejati.